Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duduk sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tadi kita dengar satu cerita di dalam Injil ya. Jadi cerita tentang di dalam di halaman Bait Allah itu ada para penjual binatang-binatang. Ada sapi, ada domba, ada lembu, ada kambing, ada burung merpati, itu dijual di situ, didagangkan di situ. Kita juga dengar dalam Injil tadi ada juga falas di sana, money changer di situ, di Bait Allah itu, tempat orang menukar uang. Nah, mari sama-sama kita lihat dulu supaya nanti kita mengerti Tuhan Yesus punya tindakan itu. Apakah Yesus ini seorang yang kalap? Tadi kita dengar dia membuat cemeti dari tali, lalu dia mencambuk orang-orang yang jualan di sana. Meja-mejanya ditunggang balikan, dijungkir balik, uang-uangnya dihambur pergi dan merpati-merpatinya dibiarkan terbang begitu. Ya, apakah Yesus begitu kalap? Padahal kita lihat wajahnya dia tenang-tenang saja. Kenapa dia begitu kalap? Nah, nanti kita coba lihat. Nah, latar belakangnya begini. Hari Paskah tadi disebut itu hari besar untuk orang Yahudi. Karena mereka memperingati pada hari itu saat di mana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sehingga mereka bebas, bisa kembali ke tanahnya, tanah terjanji yang sekarang ini. Dahulu itu namanya Palestina. Itulah yang menjadi sumber perkelahian sampai sekarang ini. Nah, itu jadi Paskah itu hari yang penting sekali bagi orang Yahudi, dan menurut para sejarawan bahkan sampai sekarang pesta Paskah itulah yang membuat identitas orang Israel kokoh tegak berdiri sekalipun diserang dari mana-mana. Paskah itu amat-amat penting untuk mereka. Jadi pada hari Paskah itu semua orang dari mana-mana datang bersiarah ke Bait Allah. Nah, untuk bisa masuk ke Bait Allah dan bersiarah pada waktu itu mereka harus bayar pajak. Pajak kenisa harus dibayar pada waktu itu. Yang kedua, mereka mesti membawa binatang-binatang, entah kambing, entah domba, entah lembu, sapi, untuk dikorbankan. Karena Paskah adalah peringatan akan pembebasan Israel, dan mereka dibebaskan karena darah domba itu yang dioles di jenang pintu, sehingga pada waktu malaikat Tuhan membunuh semua anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, orang-orang Israel terluput karena ada darah itu. Maka pada Paskah mereka biasanya mengorbankan binatang-binatang. Nah, ibu bapak, karena orang peziarah ini datang dari jauh-jauh, tidak mungkin mereka membawa binatang. Tidak mungkin mereka bawa domba, bawa sapi, bawa kambing, ikut mereka jalan kaki bersiarah ke Yerusalem. Terlalu jauh mereka datang dari mana-mana. Mana bisa bawa lembu, bawa kambing di jalan ikut mereka. Maka di situ disediakan kambing, domba, lembu. Ya sama seperti kita toh, kalau ada acara di gereja karena banyak orang sekali, maka dijuallah bakso di situ ya kan? Karena habis bisa orang makan bakso.
Nah begitu. Jadi supaya orang bisa mempersembahkan kurban, disediakanlah di situ binatang-binatang yang biasa dipakai untuk kurban. Yang kedua, mata uang yang berlaku di sana, di Bait Allah itu adalah mata uang Palestina. Mata uang pada waktu itu yang berlaku di Israel juga adalah mata uang Roma. Karena orang Roma, pemerintah Roma menjajah orang-orang Israel. Maka mata uangnya berlaku di Israel juga. Jadi ada dua jenis mata uang. Dan orang-orang peziarah ini datang dari mana-mana. Jadi mereka bawa mata uangnya sendiri dan mata uang Roma, artinya pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Mereka bawa sebagai bekal di perjalanan. Nah, mata uang Roma atau mata uang apapun tidak berlaku kalau masuk bait suci. Harus pakai mata uang Palestina. Jadi mengapa ada penukar-penukar uang? Mengapa ada falas? Mengapa ada money changer di Bait Allah? Karena itu untuk tukar uang itu. Supaya para peziarah bisa bayar pajak ke Nisa dan bisa membeli domba-domba, sapi-sapi yang mau dikorbankan. Harus pakai uang Palestina. Tidak boleh uang lain. Itu dianggap kafir. Tidak boleh itu. Jadi harus ditukar. Maka di situ pun ada money changer. Nah, kemudian para peziarah juga harus membayar dua hal yang lain. Mereka harus membayar mahal sekali karena binatang yang harus dikorbankan adalah binatang yang tidak boleh ada cacat. Jadi binatang itu harus diperiksa oleh lembaga tertentu di situ di Bait Allah. Lembaga itu akan mengeluarkan satu sertifikat tanda bahwa domba ini layak dikorbankan di Bait Allah. Nah, ibu bapak, mereka harus keluarkan uang, para peziarah harus keluarkan uang untuk bayar pajak pada waktu itu, pajak Nisa. Kasih keluar uang untuk bayar lembu, sapi, domba, kambing yang mau dikorbankan. Dan bayar sertifikat yang menyatakan bahwa ini domba, sapi, merpati ini layak dikorbankan. Itu harus dibayar. Nah ibu bapak, kita di sini toh biasa high season, semuanya naik toh. Tiket naik, barang-barang semua naik pada high season, liburan jadi mahal. Sama pada pesta Paskah itu orang-orang yang berjualan di situ semuanya naik mahal sekali. Nah, ibu bapak, maka terjadilah di bait Tuhan itu, bait yang keramat itu, di mana orang mau berjumpa dengan Tuhan menjadi kacau balau, menjadi morat marit karena kehadiran para penukar uang, binatang-binatang, dan sertifikat-sertifikat lembaga-lembaga yang cari uang. Menurut para penafsir kitab suci, di Bait Allah, bait yang keramat itu telah terjadi pemerasan, telah terjadi ketakadilan, telah terjadi penindasan. Ini Yesus tidak suka. Dia mau baitnya itu adalah rumah Bapa, tempat orang bertemu dengan Bapanya. Maka tadi kita dengar cerita, Yesus marah. Nah, apakah Yesus kalap sehingga benar-benar dia mencambuk orang-orang yang jualan di situ? Apakah terjadi seperti begitu? Tidak, ibu bapak. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Yesus juga datang ke Bait Allah itu dengan membawa murid-muridnya. Murid-muridnya bersama Yesus datang dengan membawa juga binatang-binatang korban. Mereka membawa. Mereka juga membawa meja-meja untuk berdagang. Nah, ketika mereka sudah atur semua di situ, orang pada tanda tanya ini laki-laki muda ini mau buat apa? Ternyata Yesus melakukan satu tindakan simbolik. Dia membuat tali memang. Dan yang dia mencemeti dan dia yang menjungkir balik meja-meja itu adalah binatang-binatang yang dia bawa sendiri oleh murid-murid dan meja-meja yang dibawa oleh para murid itu.
Itu yang dia pertontonkan di halaman bait Allah itu. Jadi dia bukan mencambuk orang-orang yang berjualan di situ. Artinya Yesus bukan orang yang kalah. Tapi dia mau menunjukkan sesuatu arti yang mendalam dengan bait Allah. Bait Allah itu bukan bait di mana kita mengurus hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Tetapi bait Allah itu adalah tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Karena itu tadi dia katakan, kamu sudah mengubah ini. Arti bait Allah ini. Kamu buat menjadi tempat jualan. Itu bukan maksud dari bait Allah. Bukan tempat di mana kamu mencari untung. Tempat di mana orang mau cari Tuhan. Bertemu dengan Bapakku. Nah, Ibu Bapak. Jadi Yesus tidak sama. Tindakan Yesus yang kita dengar hari ini tidak sama seperti yang kita dengar, yang kita tahu beberapa tahun-tahun yang lalu. Ada aliran-aliran keras, aliran agama yang keras di kita. Umpamanya pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, mereka melarang tidak boleh jualan, tidak boleh buka restoran. Dan seandainya ada orang yang membuka itu, seandainya ada orang yang membuka diskotik atau membuka klub malam, mereka akan obrak-abrik gitu. Restoran akan disuruh tutup, barang-barang jualan akan dijungkir balikan, diskotik juga akan disuruh tutup begitu. Yesus tidak begitu. Dia tidak kalap seperti begitu. Dia membuat satu tindakan simbolik terhadap murid-muridnya itu. Nah, Ibu Bapak, pertanyaan kita, Yesus mau apa? Mau apa dengan tindakan simbolik itu? Dia mau memberitahu bahwa manusia harus mencari bait Allah yang benar. Bait Allah yang benar itu adalah bait di mana orang bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, dan satu perjumpaan yang membuat hati manusia itu plong. Hati manusia itu damai. Ketika orang datang di bait Allah, mereka mengalami kehadiran Tuhan yang memancarkan kehidupan. Tidak memancarkan kematian, tidak memancarkan pemerasan, tidak memancarkan penindasan, tidak memancarkan ketakadilan. Tetapi dia memancarkan damai. Kehadiran Allah membawa sukacita, membawa kegembiraan. Itu yang Yesus mau. Bait Allah adalah tempat di mana orang menjalin relasi dengan Tuhan. Di sana orang berjumpa dengan Tuhan. Mereka coba merenungkan kehendaknya. Mereka coba mencintai kehendaknya. Dan mereka mencoba untuk melaksanakan kehendaknya itu. Jadi bait Allah adalah tempat di mana manusia datang, hadir di situ, berjumpa dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, lalu membuka diri kepada Allah dan katakan kepada Allah, Tuhan, didiklah saya. Tuhan, bentuklah saya supaya saya menjadi orang seperti yang Engkau inginkan. Jangan lupa Ibu Bapak, pada waktu manusia diciptakan pada hari yang ke-6, di sana dikatakan, Allah mengatakan, mari kami menciptakan manusia menurut gambar kami, menurut citra kami. Nah, Ibu Bapak, dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita jauh dari gambar Allah itu. Kita jauh dari citra Allah itu oleh karena kebebasan manusiawi kita yang nuntun kita ke arah yang salah, ke arah yang keliru, sehingga citra Allah itu menjadi kabur, menjadi redup di dalam diri kita. Nah, bait Allah yang benar adalah kita datang di sana, berjumpa dengan Tuhan dan minta Tuhan, didik saya. Tuhan, bentuklah saya kembali supaya saya menjadi serupa dengan Engkau, supaya saya kembali menjadi citramu saya tampakkan di dalam kehidupan saya. Nah, Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Kita sekarang berada pada masa pantang dan puasa. Nah, itu semuanya hal-hal yang lahir.
hal-hal yang lahiriah. Dikatakan bahwa kurangilah makanan, makan sekali saja kenyang, atau dibilang kita harus pantang apa yang kita suka. Umpamanya kalau saya suka kacang, ya saya harus pantang kacang. Kalau saya suka makan bakso, 40 hari jangan makan bakso lah. Ya, no? Kalau saya suka makan mie, ya Pak Hardi itu suka makan mie itu. Nah, pantanglah itu mie, ya toh? Ya. Nah, tapi ini semua hal-hal yang lahir sekali. Apakah pantang dan puasa itu seperti begitu? Tidak. Lebih dalam dari itu adalah pantang dan puasa menjadi jalan agar kita dapat mengendalikan diri kita. Kendali diri terhadap hawa nafsu kita. Kendali diri terhadap kedagingan kita. Kendali diri terhadap keduniawian kita. Sebab kedagingan, hawa nafsu dan keduniawian itu kadang menjerumuskan kita. Karena kita takluk kepada kedagingan, kita berbuat dosa. Karena kita takluk kepada hawa nafsu, kita berbuat dosa. Karena kita takluk kepada keduniawian, kita melanggar aturan-aturan Allah. Atau dengan kata lain, kami menciptakan Allah-Allah baru di dalam kehidupan kami ketika kami patuh kepada kedagingan, patuh kepada hawa nafsu, patuh kepada keduniawian. Nah, pantang dan puasa adalah latihan rohani yang mendidik kita agar kita sampai kepada kemurnian hati dengan cara mengendalikan diri. Kita harus menaklukkan kedagingan kita, kita harus menaklukkan hawa nafsu kita, kita harus menaklukkan keduniawian kita. Dengan cara itu kita akan sampai kepada kemurnian hati, dan di dalam kemurnian hati itulah kita berjumpa dengan Tuhan, dan Dia akan mendidik kita, membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Amin.